Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Yunia Astuti, NIM 2118112. Saya dari kelas pengembangan pembelajaran SKI kelas G. Saya akan menyampaikan materi tentang kisah Rasulullah dari mulai Rasulullah lahir sampai diangkat menjadi seorang Rasul. Sebelumnya saya akan membacakan ayat Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayat. Dari ayat tersebut sudah bisa dicermati bahwa Nabi Muhammad sebelumnya akan dilahirkan untuk menjadi uswatun hasanah atau suri tauladan bagi umat manusia, karena sebelum dilahirkan Nabi Muhammad tentunya sudah akan menjadi cahaya penerang bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun gajah, atau disebut tahun gajah karena Nabi Muhammad lahir pada saat itu di kota Makkah diserang oleh pasukan bergajah dari Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Lebih tepatnya pada tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir dari ayah dan ibu keturunan kaum Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Siti Aminah. Sebelum dilahirkan, Nabi Muhammad kehilangan ayahnya. Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal dunia ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Kemudian setelah dilahirkan, Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah Sa'diyah hingga berusia 4 tahun. Setelah itu Nabi Muhammad dikembalikan dan diasuh oleh ibu kandungnya Siti Aminah hingga berusia 6 tahun. 2 tahun diasuh oleh ibunya, Nabi Muhammad juga kehilangan ibu kandungnya. Siti Aminah kemudian meninggal dunia dan Nabi Muhammad menjadi seorang yatim piatu hingga kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib dan tinggal bersama kakeknya. Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya hanya berlangsung selama 2 tahun. Kemudian setelah kakeknya meninggal, Nabi Muhammad dilanjutkan diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Pada asuhan Abu Thalib, Nabi Muhammad diajarkan untuk menggembala kambing di usia muda hingga ketika beranjak remaja dan dewasa diajak untuk berdagang dari Mekah ke Syam, dari Syam juga ke Makkah untuk membawa dagangan milik keluarga dan dagangan milik orang-orang Mekah. Pada saat Nabi Muhammad berdagang untuk membawakan dagangan milik Siti Khadijah, Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin atau orang yang terpercaya karena dari pengalaman beliau dari mulai menggembala kambing sampai berdagang, Nabi Muhammad sangat dipercaya atas kejujurannya. Hingga pada saat itu Siti Khadijah sangat mengagumi ketulusan Nabi Muhammad, sangat mengagumi kebijaksanaan, kejujuran, dan sifat mulia dari Nabi Muhammad. Hingga Siti Khadijah mengirim utusannya untuk menemui Abu Thalib bahwa beliau ingin menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun, kemudian beliau menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah sangat mengagumi Nabi Muhammad hingga beliau mau menyerahkan seluruh harta dan kekayaannya untuk mengabdi kepada Rasulullah. Hingga pada saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun, Nabi Muhammad menyendiri atau berdiam diri di Gua Hira. Dan pada saat di dalam Gua Hira tersebut, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nabi Muhammad di situ ditemui oleh malaikat Jibril yang mengajarkan untuk membaca atau memerintahkan Nabi untuk membaca. Itulah pertanda bahwa Nabi Muhammad SAW telah diangkat menjadi Nabi.
Kemudian Nabi Muhammad SAW pulang dan menceritakan semuanya kepada istrinya bahwa dia sudah diangkai apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, bahwa berita itu adalah benar. Dari situ mulai Nabi Muhammad kemudian berdiam diri lagi di Gua Hira untuk mendapatkan wahyu selanjutnya, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Di dalam surat itu Nabi diperintahkan untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dari situlah mulai Abu Thalib dan Siti Khadijah mempercayai dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Meskipun pamannya tidak mau mengikuti ajakan Nabi Muhammad SAW untuk masuk Islam, namun Abu Thalib sangat mempercayai dan sangat memuliakan Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijah sangat menemani dan selalu mendukung perjuangan dari Rasulullah hingga merelakan semua harta dan bendanya untuk mengabdi kepada Rasulullah SAW. Demikian penyampaian materi tentang Nabi Muhammad SAW dari mulai kelahiran hingga diangkat menjadi Rasul. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.